Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi pembelajaran fikih yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah atau di sekolah dasar. Nah, di sini kami yang beranggotakan yang pertama Resa Nur Afianti, yang kedua Riki Cia Pematasari, yang ketiga Rizi Akbar Maulani. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin materi pembelajaran fikih dari kelompok 10, yaitu antara lain yang pertama, pengertian pelaksanaan, yang kedua, pengertian pembelajaran fikih, yang ketiga, prinsip pembelajaran fikih, yang keempat, komponen-komponen pembelajaran, yang kelima, macam-macam kegiatan pelaksanaan fikih di SD atau di MI. Selamat menonton. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Riki Cia Pematasari. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian pelaksanaan. Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara perbuatan melaksanakan suatu rancangan dan keputusan. Nah, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang-matang atau terperinci. Nah, pelaksanaan itu sendiri merupakan suatu aktivitas untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan segala kebutuhannya, seperti alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Ada beberapa pengertian pelaksanaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang harus diperlukan. Nah, yang kedua, menurut Bintoro Jokro Atmojoyo, yaitu pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan. Maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu proses, suatu program dan proyek. Nah, yang ketiga yaitu menurut Siagian, mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahannya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapainya tujuan organisasi agar efisien dan ekonomis. Untuk poin yang kedua yaitu pengertian pembelajaran fikih. Menurut Cagney dan Brick pada tahun 1979, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir, mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian atau suatu kejadian atau peristiwa yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi siswa sehingga proses pembelajarannya dapat berlangsung dengan mudah. Nah, pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan mata pembelajaran fikih dalam kurikulum adalah salah satu bagian mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam. Nah, dan kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan, dan kebiasaan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu pembelajaran fikih adalah sebagai usaha dasar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang kedua, peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti ada yang dibimbing, diajari, atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga, pendidik atau guru fikih yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, maka kesimpulannya bahwa pembelajaran fikih itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, akan tetapi seluruh kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan fikih. Nah, selain
itu, pembelajaran fikih juga banyak mengandung aspek nilai, maka pembelajaran yang hanya mengarah pada aspek kognitif saja merupakan suatu kesalahan besar. Maka dari itu, pembelajaran harus mengarahkan kepada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.